Apa pentingnya kita mengenal ekuitas? Pada kesempatan kali ini kita berbicara lebih banyak tentang ekuitas. Kita perlu mengenal ekuitas dan menyadari bahwa selain sebagai dasar perhitungan dalam valuasi saham, yaitu untuk menentukan mahal atau murahnya harga saham suatu perusahaan yang biasa kita kenal dengan istilah PBV. Selain itu, ekuitas juga bisa dijadikan sebagai acuan dan indikasi baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada awalnya ekuitas berasal dari modal yang disetor oleh para pemodal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha atau bisnis dari perusahaan. Dan dalam perjalanannya dari tahun ke tahun, ekuitas bisa bertambah atau juga bisa berkurang, tergantung dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada perusahaan yang bagus, setiap tahunnya perusahaan akan membukukan laba usaha. Nah, sebagian dari laba tersebut ada yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sebagiannya lagi ada yang akan ditahan sebagai modal tambahan perusahaan untuk mendukung pengembangan usaha sebagai belanja modal. Laba yang ditahan tersebutlah yang akan dihitung sebagai tambahan terhadap ekuitas dari perusahaan. Jadi, pada perusahaan yang bagus, ekuitas akan terus naik dari tahun ke tahun dengan mendapatkan tambahan modal dari laba yang ditahan. Dengan catatan, bisa juga terjadi ada tambahan setoran modal baru dari pemilik saham lama maupun pemilik saham baru yang disebut dengan right issue. Nah, di situasi yang berbeda, pada perusahaan lain misalnya, bisa saja yang terjadi adalah kebalikannya, di mana perusahaan tidak memperoleh laba, tetapi malah menderita kerugian. Sehingga untuk menutupi kerugian tersebut akan mengurangi ekuitas perusahaan. Inilah salah satu kondisi yang perlu diwaspadai sebagai tanda-tanda atau indikasi yang kurang baik pada perusahaan tersebut. Maka dalam berinvestasi saham, hindari membeli saham perusahaan yang kehilangan ekuitasnya yang disebabkan oleh kerugian usaha. Sekarang kita kembali ke topik pertumbuhan ekuitas sebagai bagian dari indikasi yang bagus bagi perkembangan perusahaan. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada salah satu perusahaan yang ekuitasnya terus bertumbuh, yang kali ini kita ambilkan dari PT United Tractors Tbk berikut ini. Selama 16 tahun terakhir, terlihat bahwa ekuitasnya selalu bertumbuh setiap tahun, baik dalam situasi ekonomi yang lagi bagus maupun melewati situasi ekonomi yang buruk dan krisis, resesi ekonomi. Ekuitas perusahaan tetap terus bertambah dan tidak pernah turun.
mulai dari hanya sekitar 3 triliun rupiah di tahun 2004 menjadi 61 triliun rupiah di tahun 2019 yang lalu. Naik sebesar 1.869% selama 16 tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sebesar 17% per tahun. Nah, selain hal yang sudah kita bicarakan tadi, ada juga beberapa hal lainnya yang harus kita sadari dan kita pahami tentang ekuitas. Ekuitas juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam melihat besaran tingkat pengembalian laba suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan memperoleh laba, apakah laba tersebut disebut besar atau kecil tidak dilihat dari nominal besaran rupiahnya, tetapi dilihat dan diukur dengan membandingkan laba tersebut terhadap ekuitasnya, yaitu untuk mendapatkan gambaran seberapa produktif ekuitas suatu perusahaan terhadap pendapatan labanya. Ada perusahaan yang sangat produktif, yaitu dengan ekuitas yang sedikit atau kecil, tapi dapat mendatangkan laba yang besar. Begitu juga sebaliknya, ada juga perusahaan yang kurang produktif, yaitu dengan ekuitas besar, namun labanya tidak sejalan dengan ekuitas yang besar tersebut. Membandingkan laba perusahaan terhadap ekuitasnya, inilah yang dikenal dengan istilah ROE, Return on Equity. ROE adalah seberapa besar laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan bila dibandingkan terhadap ekuitasnya. Jadi ROE sama dengan laba bersih perusahaan dibagi dengan ekuitas. Semakin tinggi nilai ROE, semakin bagus. Artinya, semakin tinggi pula tingkat labanya. Perusahaan yang bagus dapat menghasilkan laba dengan nilai ROE sekitar 20% atau lebih. Dan yang perlu kita perhatikan adalah hindari membeli saham perusahaan yang nilai ROE-nya terlalu kecil, misalnya di bawah 10%. Karena artinya tingkat laba perusahaan tersebut juga kecil. Dan ada hal yang lebih lanjut. Ada lagi hal lainnya tentang ekuitas yang perlu kita ketahui. Ekuitas juga bisa menjadi acuan besarnya utang perusahaan. Ketika perusahaan memiliki sejumlah utang atau liabilitas, besaran utang tersebut tidak dilihat dan tidak diukur dari nominalnya, tetapi diukur dengan membandingkan nilai utang tersebut terhadap ekuitasnya. Nah, membandingkan besaran utang terhadap ekuitas perusahaan dikenal dengan istilah DER, Debt to Equity Ratio. DER sama dengan liabilitas dibagi dengan ekuitas. Lagi-lagi ekuitas menjadi acuan. Semakin kecil rasio DER, semakin baik. Artinya utang perusahaan juga semakin kecil. Ada beberapa catatan yang perlu kita sadari tentang utang.
Pertama, utang sangat berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang berikutnya, utang yang terlalu besar bisa menyebabkan laba perusahaan tergerus hanya untuk menutupi utang tersebut dan mengurangi laba yang akan diperoleh oleh pemilik saham. Utang yang banyak dalam mata uang asing misalnya bisa sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar, terlebih-lebih tanpa perlindungan. Utang juga membuat perusahaan menjadi lemah dan tidak kuat menghadapi tantangan. Nah, idealnya rasio utang tidak lebih dari setengah ekuitas perusahaan, yaitu nilai DER lebih kecil dari 0,5. Hindari membeli saham perusahaan yang utangnya melebihi nilai ekuitasnya, yaitu nilai DER di atas 1. Demikianlah sedikit ulasan tentang pentingnya kita mengenal ekuitas perusahaan, baik itu besaran nilainya, tingkat kenaikannya dari tahun ke tahun, sampai pada penggunaan nilai ekuitas untuk mengukur murah atau mahalnya harga saham suatu perusahaan yang kita kenal dengan istilah PBV, seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Dan juga penggunaan nilai ekuitas sebagai acuan terhadap besaran laba atau tingkat pengembalian laba yang dikenal dengan istilah ROE, serta penggunaan ekuitas sebagai acuan rasio utang perusahaan, yaitu DER, rasio utang terhadap ekuitas. Analisa-analisa tersebut di atas tadi harus terus kita lakukan dan kita amati dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, atau akan lebih baik lagi dari kuartal ke kuartal sesuai dengan jadwal laporan keuangan perusahaan dikeluarkan. Semua data dan informasi yang kita butuhkan untuk menghitung ROE, DER, dan PBV, yaitu informasi tentang nilai ekuitas, laba bersih, dan liabilitas perusahaan. Semua informasi itu dapat kita temukan dalam laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan setiap 3 bulan sekali atau setiap kuartal, dan juga dalam laporan tahunan perusahaan.